Permisi Tuan Erik, untuk jadwal sebelum jam makan siang, kita akan meeting dengan klien dari Singapura, dan untuk agenda sesudah makan siang kita akan bertemu dengan Nona Giselle Keira Annabelle L. Ucap Devano dengan formal sembari memegang tab dengan logo Apple. Dia Devano sahabat, sekaligus asisten Erik. Jika sudah berada di kantor mereka akan bersikap profesional layaknya atasan dan bawahan. Erik mengerutkan kedua alisnya saat mendengar nama wanita yang menurutnya asing itu. Siapa Giselle? Wanita yang menjadi partner balapan Anda Tuan. Erik mengangguk-anggukan kepalanya. Nama yang lucu seperti wajahnya, tetapi tidak dengan kelakuannya minus akhlak. Menggeleng-gelengkan kepalanya berusaha mengenyahkan wajah imut milik Ella ketika mengingat kejadian di mobil waktu itu. Devano mengernyit heran dengan kelakuan aneh bosnya Iner. Anda baik-baik saja bos? Tanyanya. Oh, ya saya baik-baik saja. Kamu boleh kembali ke ruanganmu, titahnya. Di restoran elit kawasan Jakarta, wanita cantik dan imut tengah berjalan memasuki restoran dengan sepatu sneakers putih dipadu-padankan dengan celana pendek warna hitam di atas lutut dan tank top polos putih disempurnakan dengan blazer warna hitam. Tak lupa tas gendong hitam kecil dan jam tangan Rolex kesayangan hadiah dari sang ayah dahulu yang menjadi aksesorisnya. Simple namun elegan. Di ujung sudut restoran terdapat cermin besar. Ia berhenti sejenak merapikan tatanan rambutnya dengan mengikatnya secara asal, sehingga membuat anak rambut tertinggal di leher jenjang putih mulusnya itu. Sempurna, gumamnya dengan senyum manisnya. Pergerakannya tak luput dari banyak pasang mata yang tak berkedip dengan paras wanita imut iris mata berwarna coklat hasil itu. Ella tak lupa mengenakan soft lensnya. Reservasi atas nama Devano, ucapnya dingin dan raut wajahnya datar hingga membuat pelayan di restoran sedikit terkejut dengan suara mengintimidasi wanita imut seperti bocil ini. Budik apa gimana sih? Sentaknya kepada pelayan pria yang dengan menatap kagum Ellen. Maaf Nona, mari saya antar ke ruangan VVIP. Jawabnya menunduk hormat dan mengarahkan ke ruangan yang sudah dipesan oleh Devano. Untung cantik. Pelayan pria itu membatin. Silahkan masuk Nona. Ini ruangan pesanan Tuan Devano. Mungkin Anda ingin memesan sesuatu? Tim menunjukkan buku menu kepada Ella. Kebetulan saya lapar. Saya mau nasi goreng, udang crispy, sop iga, dan red velvet. Ucapnya menatap pelayan itu. Huya minumnya air mineral 2 mau jus alpukatnya 1. Ini untuk Nona Semun. Seranya pelayan terkejut dengan banyaknya pesanan. Bro, kerjaan lo pelayan apa wartawan sih? Terserah gue mau pesan seberapa banyak. Ella menggebrak meja dengan wajah yang sedikit kesal. Mau lo gue aduin manager lo, biar lo di-PK? Sambungnya melotot horor. Maaf Nana, atas kelancangan saya. Hanya saja saya kagum dengan Anda biasanya. Wanita cantik seperti Anda selalu jaga image. Ucapnya menunduk. 3 detik dari sekarang lo gak pergi gue gak akan segan-segan buat lo dipecat. Ancam LE, membuat pelayan itu lari terbirit-birit keluar. CK, untung gue lagi lapar. Kalau enggak abis lo sama gue. 1 jam kemudian, hampir separuh makanan itu tandas di perutnya. Sosok yang mengajaknya bertamu sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya. Seklet, kedua pria tampan dan gagah itu berjalan dengan setelan kantornya. Dengan Erik menggunakan setelan jas berwarna navy dan Devano berwarna hitam. Ella mendongakkan kepalanya saat ia tengah bermain ponsel saat mendengar suara pintu terbuka. Iris mata keduanya sama-sama bersiborok hingga beberapa detik ke depan. Bohong jika keduanya tidak terpesona dengan daya tarik masing-masing sesaat itu, sampai Ella mengalihkan pandangannya. Anda berdua telah 30 menit dari perjanjian. Suara dingin itu membuat kedua pria tampan itu sedikit terkejut. Maafkan kami Nona El, tadi ada sedikit masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Devano menunduk hormat. Ella mendengus malah, jika bukan ini akan menguntungkan dirinya tak sudi. Ia menunggu selama ini. Payah. Tidak profesional, gumamnya pelayan, tapi masih terdengar di pendengaran tajam milik Erik. Sepertinya sikap Anda terlalu berani Nona Giselle. Ucap Erik tak kalah dinginnya, bahkan mampu membuat atmosfer ruangan ini menjadi mencekam.
Sejenak Elle tertegul, namun ia berusaha atuh dengan tatapan datarnya. Kedua pria itu duduk bersebelahan, sedangkan Elle berada di depannya. Hanya dipisah oleh meja yang sudah penuh, diisi oleh piring-piring kotor bekas Elle tadi makan. Awalnya Arik hendak protes dengan keadaan di depan matanya ini. Tetapi urung ketika Elle bersuara. Cepat, saya tidak punya banyak waktu lagi. Beruntung mood saya sedang bagus. Ucap tak sabaran Elle. Baik, Mah. Perkenalkan saya Divano sebagai asisten Tuan Enrico Matteo Ludovic. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perjanjian sewaktu bos saya menang balapan dan memberikan hadiah apapun kepada Anda sebagai rasa terima kasihnya, dan Tuan Erik bersedia mengabulkan permintaan yang Anda minta, Nona Gisela. Tuan Erik akan memberikan mobil jenis Lamborghini Huracan warna putih yang sudah dimodif, dan ini kunci mobilnya dan beberapa surat-suratnya. Divano meletakkannya di atas meja yang sudah berantakan sisa Elle makan tadi. Senyumnya mengembang di antara bibir mumilnya ini. Kedua bola mata coklat hasilnya berbinar ketika menatap kunci mobil ini. Seketika ia berdehem pelan mengubah raut wajahnya menjadi datar kembali. Oke, saya terima ini. Ucap Elle mengambil kunci, mobil dan berkas lainnya. Apa alasan Anda meminta mobil saya? Saya rasa Anda tidak sedang kekurangan kendaraan, bukan? Tanya Erik penasaran, karena ia tahu wanita ini memiliki beberapa koleksi mobil mewah. Jujur ia sedikit keberatan, karena ini mobil kesayangannya dan dengan berat hati ia harus merelakan mobil ini. Elle mengangguk membenarkan perkataan Erik. Gak apa-apa sih, mobil Anda bagus, saya suka. Harga jualnya juga masih mahal, lumayan bisa beli cilok di taman kota. Jawab Elle dengan raut datarnya tanpa rasa bersalah sekalipun, tak peduli jika pria di depannya sudah mengeluarkan tanduk. Keduanya melongo memandang cengeng wanita dengan wajah imut, tetapi kelakuan bak dajjal ini. Sementara Divano sedari tadi tak bisa menahan tawanya saat melihat raut wajah bos sekaligus sahabatnya ini. Ia tahu betul jika Erik tengah menahan amarah. Dan untuk pertama kali ia menemukan sosok wanita ajaib menurut Divano ini, dan ia sungguh cantik walaupun dengan muka datar. Dan wajah watadusnya memang pesona Elle, tak ada yang bisa menolaknya. Apa-apa, bagaimana bisa dia berpikiran untuk menjual mobil kesayangannya, membeli cilok katanya. Terbuat dari apa otak wanita di depannya ini? Kenapa muka Anda merah? Tuan Erik kepanasan? Katanya Elle dengan santainya sembari menelisik wajah Erik yang memerah karena menahan amarah. Jarak antara wajah keduanya hanya beberapa senti hingga membuat detak jantung Erik memompa lebih cepat. Tuan, Anda kenapa? Perasaan Esi di sini dingin, menoleh ke arah Divano. Erik menetralkan raut wajahnya. Terserah Anda mau jual atau mau Anda. Apain itu mobil udah jadi milik Anda. Jawab Erik melengos kesal. Dia ingin protes, namun gengsinya melebihi langit ketujuh ini. Oke, semuanya sudah beres kan? Ini udah sah jadi milik saya. Keduanya mengangguk sebagai jawabannya. Kalau begitu saya permisi. Tuan Erik dan Tuan Divano, ucapnya menunduk dan melangkah pergi, meninggalkan ruangan VIP ini. Oh ya, tolong bayarkan bilnya ya. Teriaknya di ujung pintu yang hampir tertutup hanya menyembulkan kepalanya saja, membuat keduanya menoleh terkejut dan untuk kesekian kalinya dibuat melongo oleh Elle. What the hell? Lagi-lagi Erik mengumpat, tertahan akan kelakukan dajjal bocah imut ini. B. Elle melambaikan tangannya melalui kaca besar ruang VIP tersebut. Sial, kenapa dia sangat menggemaskan? Gumam Erik melihat Elle dengan penampilannya. Anda berkata sesuatu, Tuan? Tanya Divano memastikan, tidak. Bulan ini, hasil check-up saya semuanya bagus, tetapi kenapa jantung saya bergetak lebih cepat akhir-akhir ini? Erik membatin.